Selamat malam teman Lintang Kemukus semuanya. Untuk kali ini Lintang Kemukus mau menceritakan suatu kisah misteri Jalan Kelok 9 di tepi hutan pinus. Dan kisah ini berawal dari daerah yang jauh dari kota. Ada satu desa di pinggiran hutan pinus. Di sana penduduknya mayoritas pekerja tani dan sebagian lainnya pekerja penyadap pinus. Cerita ini berawal dari seorang pemuda yang bernama Yanto. Sore itu Yanto pulang dari membantu pamannya yang sedang menyadap. Sekitar jam 5 sore, Yanto dan pamannya pun beranjak pulang. Sesampai di rumah, Yanto buru-buru mandi dan segera makan. Tak lama kemudian, dari agak jauh terdengar sayup-sayup azan maghrib berkumandang dari musola yang gak begitu jauh dari rumah Yanto. Dan Yanto pun bersiap ambil wudhu dan salat maghrib dulu. Setelah selesai salat, tak lama kemudian dari musola terdengar pemberitahuan bahwa di kampung Yanto ada seorang warga yang meninggal. Tak lama kemudian para warga berbondong-bondong datang ke tempat duka. Di rumah duka tersebut pada berkumpul para warga. Mereka saling berbagi tugas. Ada yang membelah kayu, ada yang bantu memotong hewan kurban untuk kematian, ada pula ibu-ibu yang membantu untuk memasak. Dan pada saat itu Yanto dengan satu temannya dapat tugas untuk memberitahukan saudara-saudari keluarga duka yang berada di tetangga desa yang jaraknya kurang lebih 10 kilometeran dari tempat tinggal Yanto. Tak menunggu lama, Yanto dan temannya segera berangkat bawa sepeda motornya. Karena waktunya sudah cukup malam, desa yang dituju Yanto dan temannya harus melewati tepian hutan pinus yang cukup jauh dan tidak ada rumah sama sekali. Yang ada hanyalah gubuk-gubuk para pekerja untuk istirahat di siang hari. Gubuk pun jarang sekali, jaraknya pun jauh-jauh, dan jalannya pun berkelok-kelok. Sekian lama berjalan, Yanto pun sampai tempat rumah yang dituju. Dan Yanto pun menyampaikan kabar bahwa saudara bapak tersebut telah meninggal dunia selepas maghrib tadi. Usai menyampaikan kabar tersebut, Yanto dan temannya pamit pulang. Dan mereka berdua pun memacu motornya untuk pulang. Sampai telah mereka di perbatasan desa dan hutan pinus yang dilewati saat berangkat tadi. Waktu pun makin malam. Sambil naik motor, Yanto dan temannya bercakap-cakap untuk mengusir rasa sepi dan rasa sedikit takut mereka. Tapi tiba-tiba di depan tersorot lampu motor ada sosok laki-laki setengah baya, berpakaian hitam-hitam khas orang Jawa zaman dulu. Tapi anehnya, teman Yanto seakan tak melihat, dan muka Yanto serasa kebas dan bulu kuduknya berdiri. Dan sosok itu pun telah terlewati. Yanto semakin takut karena posisi Yanto dibonceng. Mereka tetap melanjutkan jalan pulangnya hingga kejadian yang tak mereka duga terjadi, yang membuat mereka berdua hampir pingsan. Tiba-tiba motor mereka macet, gak mau berbunyi. Lampunya pun mati, keadaan jadi gelap gulita. Dengan teman Yanto panik, Yanto pun semakin ketakutan. Mereka berdua berusaha untuk menghidupkan motor itu, namun sia-sia. Motor pun tak mau hidup.
dan keadaan suasana semakin mencekam. Lampu motor nggak menyala, keadaan posisi gelap. Teman Yanta semakin panik dan Yanta pun semakin takut. Akhirnya mereka berdua mendorong motor itu, tapi terasa berat, kayak ditarik sesuatu. Karena lampu motor mati, mereka berdua pun hanya mengandalkan cahaya bulan yang sedikit redup waktu itu. Lagi-lagi kejadian janggal terjadi. Di tikungan ketiga, Yanta melihat benda yang nempel di roda motor temannya itu. Sebelum mendorong, Yanta mengamati benda apakah yang mengganjal di sepeda motor temannya itu. Tak terasa, Yanta pun tiba-tiba lemas, gak punya tenaga. Setelah tahu bahwa benda tersebut adalah kepala, dan Yanta pun tak terasa jatuh terduduk, gak kuat berdiri. Yang membuat temannya heran, ada apa dengan Yanto? Temannya pun semakin heran karena Yanto seperti dibungkam dan hanya menunjuk-nunjuk pada roda belakang motornya. Yang temannya itu tak melihat apa-apa. Meskipun temannya Yanto tak melihat, tapi makin lama dia juga ketakutan. Dengan sisa keberanian, teman Yanto berusaha menghidupkan motornya, dan ketegangan mereka mulai mereda di saat motor itu tiba-tiba berhasil dihidupkan oleh temannya, dan lampunya pun menyala. Dan Yanto masih sedikit lemas, berusaha untuk mengamati roda belakang yang tadi yang terlihat ada kepala yang menyangkut di sana tadi. Rupanya itu semua hanyalah hantu semata. Dan setelah Yanto mengamatinya, tidak ada apa-apa di sana. Dengan niat buru-buru, mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang. Dan saya kira sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Ditunggu cerita selanjutnya tentang misteri Jalan Kelok 9 di tepi hutan pinus. Untuk video berikutnya ditunggu di misteri Kelok 9 Jalan Tepi Hutan Pinus bagian kedua. Dan saya akhiri cerita kali ini. Mohon maaf ada sekiranya cerita yang mengganggu benak saudara-saudara semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.